dikasihi Tuhan, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan inspirasi sabda dari Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Minggu 3 Mei tahun 2020. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, sabda Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah gembala yang mau hadir bersama-sama dengan dombanya. Dia tidak hanya menjaga dari jauh, dia juga tidak hanya memerintah dengan tongkat atau dengan kata-kata yang dia lakukan dari kejauhan, tetapi ia menyatu dengan dombanya. Ia mengajak dombanya berjalan di belakangnya. Maka Tuhan Yesus menyebutkan bahwa sebenarnya dialah pintu itu. Dia bukan sekedar gembala, tapi dialah pintu untuk menuju padang gurun yang subur dan sumber air yang melepaskan dahaga. Saudara, saat-saat situasi seperti saat ini, kita diarahkan untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang mau masuk dan bergabung bersama dengan domba-dombanya. Paus Fransiskus mengatakan, Tuhan Yesus adalah gembala yang berbau domba, karena dia mau terjun langsung menyatu dengan umatnya, menyatu dengan kita semua, bahkan memberikan dirinya untuk keselamatan umatnya, untuk keselamatan domba-dombanya. Saudara, ada Pater Damian yang memberi kesaksian ketika dia harus berjuang menyelamatkan para penderita kusta. Dia mengatakan demikian, "Jika tubuhku hancur karena kusta, Tuhan akan memberikan aku satu tubuh baru yang jauh lebih cemerlang." Teladan dari Pater Damian saya kira bisa menuntun kita, mengajak kita untuk mau berbuat nyata kepada orang-orang di sekitar pada situasi yang tidak mudah ini. Bukan sekedar jadi penonton, jadi komentator di media-media sosial yang justru akan memperkeruh suasana. Maka saudara, mari kita bersama-sama berbuat secara konkret. Kita teladan Tuhan Yesus dan Pater Damian untuk terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, untuk terjun langsung membantu mereka yang terdampak situasi yang tidak mudah ini, sehingga mereka benar-benar terbantu dan merasakan kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kita tidak perlu memandang siapa itu, tetapi kita harus tahu jelas
siapa yang kita bantu sehingga tidak salah sasaran. Kita membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Karena situasi sekarang ini memang membuat banyak orang punya cara untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang baik. Maka mari saudara, kita bergandeng tangan, bersama-sama kita wujudkan kasih Tuhan. Kita masuk bergabung di dalam kawanan domba yang membutuhkan bantuan kita. Berkah dalam